Pandangan bahwa warga keturunan Yaman atau Arab tidak menguntungkan pribumi, sedangkan warga keturunan Tionghoa lebih banyak berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, adalah perspektif yang muncul dari perbedaan sejarah, budaya, dan sektor ekonomi yang ditekuni oleh masing-masing komunitas. Berikut adalah beberapa hal yang bisa menjelaskan perbedaan kontribusi ekonomi antara keturunan Yaman dan keturunan Tionghoa di Indonesia. 1. Latar belakang ekonomi dan perdagangan. Keturunan Tionghoa, sejak lama, komunitas Tionghoa di Indonesia dikenal memiliki keterampilan tinggi dalam bidang perdagangan dan kewirausahaan. Banyak dari mereka mengembangkan usaha yang berfokus pada distribusi, manufaktur, teknologi, dan industri skala besar, sehingga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah signifikan. Keturunan Yaman, komunitas ini lebih banyak terlibat dalam perdagangan tradisional atau sektor usaha kecil yang berfokus pada barang-barang seperti rempah, kain, atau parfum. Mereka cenderung menjalankan bisnis keluarga yang tidak selalu membutuhkan banyak tenaga kerja. 2. Orientasi usaha dan struktur bisnis. Banyak keturunan Tionghoa di Indonesia memiliki bisnis yang berbasis korporasi atau perusahaan besar, yang membuka lapangan pekerjaan formal dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa keturunan Tionghoa memiliki reputasi sebagai pencipta lapangan kerja. Di sisi lain, keturunan Yaman umumnya mendirikan usaha kecil yang bersifat mandiri atau keluarga, seperti toko atau restoran, yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Meskipun usaha ini juga berkontribusi pada perekonomian, skalanya memang lebih kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar yang dikelola oleh keturunan Tionghoa. 3. Bidang sosial dan keagamaan. Keturunan Yaman atau Arab di Indonesia seringkali lebih fokus pada kontribusi di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Mereka aktif mendirikan lembaga pendidikan Islam, yayasan sosial, dan tempat ibadah, yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Namun, karena bidang ini tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi, kontribusi mereka mungkin kurang terlihat dalam konteks penciptaan lapangan kerja secara luas. 4. Pengaruh terhadap ekonomi lokal. Kehadiran keturunan Tionghoa yang membuka usaha berskala besar di berbagai sektor ekonomi seringkali meningkatkan pergerakan ekonomi lokal dan menciptakan rantai pasok yang lebih besar, dari produksi hingga distribusi. Di sisi lain, kontribusi keturunan Yaman mungkin lebih terlihat dalam skala komunitas kecil dan sektor informal. Penting untuk diingat bahwa baik keturunan Yaman maupun Tionghoa memiliki cara masing-masing dalam berkontribusi pada masyarakat dan ekonomi Indonesia, sesuai dengan latar belakang serta karakteristik usaha mereka. Keduanya memperkaya ekonomi dan budaya Indonesia dalam cara yang berbeda, meskipun kontribusi ekonomi keturunan Tionghoa mungkin lebih terlihat dalam bentuk lapangan kerja formal.